Ya, shalom pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Pemirsa, kali ini kita bersama Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Dan topik yang kita angkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan pada hari ini adalah hidup dalam roh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hidup di dalam roh Tuhan, tentunya ini sudah menjadi sebuah anugerah yang besar bagi seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada, karena sampai saat ini roh Tuhan terus berada di dalam kita. Tentunya bagaimana kita merasakan roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, dan bagaimana kita membuka ruang agar roh Tuhan tetap bekerja dalam tubuh kita, dalam diri kita. Untuk itu pada Mimbar Agama Kristen Protestan pada hari ini, kita nanti akan juga mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh salah seorang narasumber yang tentunya kita harus memaknai hidup dalam roh Tuhan. Pemirsa, kalau kita tahu selama ini hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tentunya tidak hanya pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Setiap saat kita bisa merasakan curahan Roh Kudus dari Tuhan. Untuk itu kita nanti akan membahasnya dalam dialog yang akan kita bahas bersama kedua narasumber yang telah hadir bersama saya di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh salah seorang narasumber kita, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang pertama ada Bapak Pendeta Pantas Parapat MTH selaku narasumber. Shalom Bapak, apa kabar? Dan kemudian ada juga Ibu Pendeta Asni Berliana Manurung STH. Shalom Inang, apa kabar? Shalom. Ya, dan pemirsa tentunya saat lagi kita akan langsung mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pantas Parapat MTH setelah pujian berikut ini.
Kasih karunia dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada mimbar agama Kristen saat ini, diambil dari kitab Rom pasal 8 ayat 8 sampai ayat 18 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada mimbar Kristen agama Protestan saat ini, topik pembahasan kita adalah hidup menurut roh Tuhan. Nah, tentu kita masih ingat bahwa minggu yang lalu, tanggal 5 Juni, kita telah merayakan pesta perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus bagi orang Kristen adalah peringatan hadirnya Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, angka 50 itu berasal dari 40 hari setelah Paskah, adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itulah hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid-muridnya, bahwa para murid tidak akan ditinggalkan Tuhan Yesus sendirian untuk melanjutkan tugas yang telah diserahkan Yesus bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya Roh Kudus itu? Di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, sering pemahaman tentang Roh Kudus ini bisa terjadi berbagai pandangan yang berbeda, yang membuat kadang orang percaya sering salah paham tentang apa dan siapa sebenarnya Roh Kudus. Nah, kalau kita kembali membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ketika kita kembali membaca kitab Kejadian 1 ayat 1, bahwa dikatakan di situ bahwa Roh Kudus itu adalah kehadiran perwujudan Allah yang terus-menerus di dunia ini dan di dalam hidup manusia. Allah adalah Allah Maha Pencipta yang agung dan atas semuanya. Dan yang kedua, bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan bagi kita sebagai umat manusia atau umat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2, ayat 7, dikatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, manusia itu berbentuk patung, tidak bergerak, dia mati.
Namun dikatakan lalu Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oleh sebab itu tanpa roh Allah, tanpa roh Tuhan, manusia hanya bentuk tanpa isi. Namun roh Allah yang dihembuskan Allah bagi hidup manusia, itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah membuat manusia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Fungsi utama Roh Kudus dalam hidup orang percaya justru menjadikan manusia yang lemah, justru menjadikan manusia yang ringkih, benar-benar menjadi manusia yang kuat. Fungsi Roh Kudus bagi hidup manusia membuat manusia menjadi manusia yang vitalitas, manusia yang hidup, penuh semangat, penuh gairah, dan manusia yang mampu melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di Kejadian, di Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 5 sampai 11, di situ diceritakan kembali ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia. Ketika Roh Kudus datang menghinggapi para murid dan para rasul, Roh Kudus itu mampu menjelaskan yang tidak jelas menjadi jelas. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta yang pertama, maka orang-orang dari beragam tempat, asal dan kebangsaan mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri, bahasa mereka masing-masing, tetapi oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan, jurang antar manusia yang disebabkan oleh kesulitan berkomunikasi bisa dijembatani oleh Roh Kudus. Mereka yang semula tidak bisa saling mengerti karena bahasa yang berbeda, namun ketika Roh Tuhan datang, Roh Kudus menghinggapi kehidupan mereka, kesulitan antara komunikasi yang dulu tidak bisa saling mengerti, dengan datangnya Roh Tuhan, datangnya Roh Kudus memampukan mereka sehingga mereka bisa mampu saling mengerti. Oleh sebab itu fungsi Roh Kudus juga dalam hidup manusia adalah membuat yang tidak dimengerti kini bisa menjadi dimengerti karena manusia dihinggapi Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu membuat manusia untuk bisa saling mengerti. Yang dulu tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti, kalau dia telah menerima Roh Tuhan dalam hidupnya, justru mereka bisa saling mengerti. Begitu juga kalau kita baca misalnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa Roh Tuhan itu ketika dia diterima oleh manusia di dalam hidupnya, Roh Tuhan itu membuat manusia itu menjadi manusia yang terbuka. Tidak menjadi manusia yang inklusif, tapi Roh Tuhan itu membuat manusia itu menjadi manusia yang terbuka bagi dunia dan bagi sesamanya. Ketika Roh Kudus menghinggapi para murid, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, ketika Roh Kudus hadir menghinggapi kehidupan mereka, mereka berangkat memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, dari situlah kita lihat bahwa ternyata Roh Kudus itu berfungsi, bekerja, menggerakkan hati dan jiwa manusia. Yang dulunya dia adalah manusia yang eksklusif, tertutup, namun setelah dia menerima Roh Tuhan, dia menjadi manusia yang terbuka, manusia yang mampu menerima sesamanya sebagai manusia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembahasan topik kita pada saat ini, hidup menurut Roh Kudus. Artinya di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ada dua kekuatan yang saling bertentangan. Hidup menurut daging dan hidup menurut Roh Tuhan. Ketika kita mau hidup menurut Roh Tuhan, tentu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kedamaian, sukacita, dan hidup saling mengasihi.
Namun ketika hidup kita ini hidup di dalam daging, yang terjadi adalah kehidupan kita ini seperti yang dicatatkan oleh Paulus di dalam Galatia 5, kalau orang hidup menurut daging, keinginannya adalah perbuatan, kecemaran, iri hati, benci, dendam, dan lain sebagainya. Namun orang yang mau hidup dituntun oleh Roh Tuhan atau hidup menurut Roh Tuhan adalah sebagaimana dikatakan Paulus, termasuk juga dalam Galatia 5 ayat 22, hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup di dalam keadilan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu peringatan Pentakoste, kita diingatkan marilah kita hidup menurut Roh Tuhan, agar di dalam hidup kita tercipta kedamaian dan kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus atas firman yang telah kami dengar dalam hidup kami, yang menuntun kami agar kami hidup di dalam Roh Tuhan. Kiranya Roh Tuhan mendiami hati dan jiwa kami, agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Our prayer will find your light, nel cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci When che stars go out each night, la eterna stella sei nella mia preghiera. let this be your prayer. Quanta fede c'è, Inside us belong there. lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno di Allah, mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai We ask that light become, è il desiderio che and watch us from above. ognuno troviamo We'll hope it so we'll find interno addentro a sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be your prayer.
just like every child. Just like every child, Need need to find a place. Guide us with your grace to have faith so we'll be saved. And love it again. Hayati sinno. Sento te Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan dan kali ini kita bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, setelah kita mendengarkan beberapa pujian, kemudian juga tadi sudah mendengarkan khotbah singkat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Pantas Parapat MTH, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang topik yang kita angkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan dengan tema hidup dalam roh Tuhan. Saya ke Bapak Pendeta dulu. Pak Pendeta, meskipun tadi sudah sebenarnya banyak kita dengarkan terkait dengan topik yang Bapak angkat atau topik yang kita angkat hari ini adalah hidup dalam roh Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita hidup menurut Roh Kudus itu supaya mungkin ini semua umat Kristen yang menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan lewat siaran TVRI ini bisa hidup menurut Roh Kudus begitu? Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya dalam Roma 8, begitu juga tadi Galatia 5:22, artinya orang yang hidup dalam Roh Kudus itu terlihat dari sikap dan perbuatannya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, sabar, hidup adil. Nah, jadi ketika manusia mampu hidup saling mengasihi, ada sabar, ada sukacita, nah itulah menunjukkan bahwa roh Tuhan ada hidup dalam dia. Nah, begitu. Baik. Saya ke Bu Pendeta dulu nih. Bu Pendeta, kalau kita bicara tentang hari Pentakosta begitu ya, atau Minggu Pentakosta itu kan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kemudian bagaimana sebenarnya kita memaknai hari itu? Apakah mungkin hanya sekedar pada peringatan hari Pentakosta itu sendiri atau sekedar hanya peringatan pada Minggu Pentakosta itu? Tetapi kan kita bisa maknai itu sebenarnya Roh Kudus bisa curah ke dalam hidup kita kapan saja. Terima kasih. Bagaimana kita memaknai pencurahan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sesungguhnya ketika kita percaya, kita telah dimateraikan dengan Roh Tuhan, itu tertulis dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa sesungguhnya setiap orang yang percaya sudah dimateraikan dengan Roh Tuhan, sudah tercurah Roh Tuhan dalam hidupnya, yang artinya Roh itulah yang menguasai kehidupannya, yang memimpin, menuntun dia di dalam menjalani kehidupannya, sehingga dia tidak lagi hidup dalam daging, tapi dia hidup di dalam tuntunan roh yang mana itu akan menuntun dan mengajari dia untuk hidup berkenan kepada Allah. Ya. Baik, saya ke Pak Pendeta lagi nih. Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya kemudian setiap orang atau setiap umat Kristiani mengetahui bahwasanya di dalam diri kita itu sudah bekerja Roh Kudus setiap harinya, setiap saatnya. Tapi terkadang banyak sekali umat Kristen yang menganggap Roh Kudus itu tidak menghampiri, masih jauh dan lain sebagainya begitu. Padahal kita hari ini bisa duduk, kita hari ini bisa makan, kita hari ini bisa bekerja, itu semua karena pimpinan Roh Kudus begitu. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus itu ya jadi bekerja setiap saat, setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi udah saya sampaikan tadi misalnya di Kejadian 1 ayat 1. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan telah memberikan dia rohnya, Roh Kudus bagi kita. Nah, jadi justru karena Roh Kudus itu ada dalam hati dan diam dalam hidup kita, itulah yang membuat manusia itu bisa hidup bergerak, ya, bisa hidup menjadi sebagai manusia. Nah, jadi memang kadang-kadang ada manusia yang merasa bahwa dia tidak dihinggapi Roh Kudus. Nah, jadi seolah-olah
bahwa roh Tuhan itu tidak ada dalam hatinya, tidak hadir dalam dia. Nah, itu adalah karena dia merasa, nah, dari perasaan dia sendiri bahwa dia tidak menerima roh Tuhan itu dalam hatinya. Nah, jadi kadang ada saat-saat manusia menolak roh Tuhan itu mau bekerja dalam dirinya, sehingga yang dia ikuti, yang dia ingini adalah akhirnya keinginan-keinginan daging, misalnya kemabukan, pesta pora, ya kan, saling membenci, saling memusuhi. Nah, itu adalah keinginan daging, hidup menurut keinginan daging. Namun ketika dia mau membukakan hatinya, hidupnya untuk roh Tuhan, nah pasti yang terjadi adalah kasih dan damai dan sukacita dalam hidupnya. Ya, saya ke Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, bagaimana sebenarnya kemudian tindak lanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan ruang sebenarnya. Karena Roh Kudus itu kan setiap saat mau menghampiri kita. Tapi kalau umat Kristen itu tidak membuka ruang, otomatis tidak akan masuk Roh Kudusnya. Bagaimana cara supaya Roh Kudus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam diri kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan Roh Kudus begitu? Iya, baik. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Tuhan, jadi ketika kita membuka diri kepada Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Roh Tuhan diam di dalam diri kita, dan itulah yang akan memberi kita kekuatan untuk boleh menjalani dan melakukan tugas misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, di mana kita di dunia ini adalah menjadi saksi Kristus melalui sikap perbuatan kita dimanapun dan saat kapanpun. Roh Tuhan itulah yang menuntun kita untuk hidup benar seturut dengan yang diinginkan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Baik. Ya. Saya ke Pak Pendeta lagi nih. Pak Pendeta, sering sekali kalau ada umat Kristiani mengalami sakit penyakit, kemudian mungkin ekonomi yang kurang baik, begitu ya, hubungan sosial yang mungkin agak sedikit merenggang dan lain sebagainya. Ini kan faktor-faktor orang yang kadang-kadang menyebabkan tidak merasakan curahan Roh Kudus, begitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang ini menyebabkan semakin jauh dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya meskipun sebenarnya kita itu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, tetapi tetap ada Roh Kudus di sana kalau kita mau merasakan Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Iya. Jadi bahwa Tuhan itu, ya, dia adalah Roh. Nah, dia hadir di mana-mana. Jadi ketika kita juga punya pergumulan yang berat, nah di situ juga Allah hadir, Roh Kudus, ya, menolong kita, menguatkan kita, melepaskan kita, dan memberikan motivasi dan semangat bagi kita. Nah, cuma yang perlu kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, orang yang menerima Roh Kudus, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Nah, namun orang yang dihinggapi Roh Kudus itu harus menyesuaikan kehendaknya atau keinginannya dengan keinginan Tuhan. Nah, jadi ada kalanya ketika kita punya pergumulan, Tuhan mengajari kita, ya, membimbing kita agar melalui kadang-kadang pergumulan, ya, penderitaan yang kita alami, kita didewasakan untuk semakin bergantung kepada Dia, bahwa Dia juga tidak akan membiarkan kita hidup di dalam penderitaan yang kita alami, namun Dia akan selalu menolong dan memenangkan kita. Cuma kita harus tetap sebagai orang yang dihinggapi Roh Kudus, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan keinginannya kepada kita, tapi kitalah manusia yang harus menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Tadi saya menarik sebenarnya Ibu Pendeta, sedikit tadi khotbah Pak Pendeta yang mengatakan Roh Kudus itu membuat kita saling memahami dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Bisa disampaikan mungkin apa maknanya itu? Iya. Bagaimana Roh Tuhan itu memberi kita keterbukaan, ya, menerima sesama sebagai ciptaan Tuhan dan sesama pewaris kerajaan Allah yang telah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Itu menarik karena bukan kita lagi sebenarnya yang memiliki kekuatan di situ, tapi Tuhan melalui Roh-Nya, sehingga kita boleh saling menerima, saling mengerti sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan itulah yang memampukan kita juga untuk saling menghargai dan saling mengasihi sebagaimana buah dari Roh itu di dalam diri kita. Dan itulah yang harus
senantiasa kita tunjukkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sesungguhnya bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, tapi Roh Tuhan. Baik. Iya. Ya, tapi menarik nih, tadi Bu Pendeta sedikit singgung tentang buah roh itu sendiri. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, buah-buah roh seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian ini berdampak kasih terhadap setiap orang? Iya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci di Galatia 5 ayat 22 itu, di situ dinyatakan bahwa buah roh itu adalah hidup dalam damai sejahtera, sukacita, hidup dalam kasih, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah yang harus nampak di dalam kehidupan orang yang hidup dalam Roh Tuhan. Bukan lagi hidup dalam pertikaian sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Amang Pendeta tadi di di Galatia 5 juga, itu bahwa sesungguhnya hidup dalam Roh itu dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan itulah yang harus kita wujud nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagaimana saksi Kristus dimanapun dan saat kapanpun. Buah roh itulah yang senantiasa kita nyatakan melalui sikap, perbuatan, dan pekerjaan kita sehari-hari. Baik, kita pengen tahu juga sebenarnya pemirsa terkait dengan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sidorame Resort Penan Timur, terkait dengan Roh Kudus ini tadi tentunya pasti sudah berbuah di tengah-tengah gereja. Buah yang seperti apa kemudian yang sudah diaplikasikan ke sesama jemaat ini, sama majelis mungkin atau juga keluar majelis begitu, Amang Pendeta. Ini menarik sebenarnya karena kan tidak asing juga ya, sebuah gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sidorame kan cukup besar, kemudian jemaatnya juga banyak begitu. Ya, jadi HKBP Sidorame memang salah satu gereja yang betul-betul diberkati Tuhan. Nah, jadi kalau gereja ini dulu berdiri 5 Oktober tahun 1952. Jadi tahun ini Oktober dia akan berulang tahun 70 tahun. Wow. Nah, jadi tentu jemaatnya juga besar, ada 1.400 kepala keluarga. Nah, jadi wujud nyata bahwa kehidupan jemaat ini ya dipenuhi oleh Roh Kudus dan jemaatnya juga membuka hati untuk hidup Roh Kudus. Jadi berbagai kegiatan pelayanan di jemaat di situ, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ya kaum perempuan, begitu juga kegiatan di sosial, ya saling menolong, saling menguatkan ketika ada jemaat yang mengalami duka cita, saling menghibur, ya kan, begitu juga menopang dari segi jemaat juga yang ada yang sakit, nah memberikan bantuan, ya. Nah, begitu juga gereja ini punya yayasan, ada sekolahnya SD, SMP, dan SMA. Nah, itulah wujud nyata bahwa kehidupan di jemaat Sidorame itu memang hingga saat ini ya tetap membuka hati untuk Roh Tuhan. Saya ke Idang Pendeta, ini berkaitan lagi dengan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sidorame. Tentunya kan sebegitu banyak kepala keluarga atau begitu banyak jemaat, tentunya tidak terlepas daripada permasalahan yang dihadapi. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan, apalagi khususnya mungkin permasalahan yang dihadapi oleh jemaat yang kadang-kadang mungkin kurang memberikan perhatiannya terhadap bagaimana sebenarnya tanggung jawab sebagai umat Kristiani di tengah-tengah gereja. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak gereja supaya tetap bersatu padu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, bagaimana gereja mendorong jemaatnya untuk saling mendukung satu dengan yang lain untuk memuji memuliakan Tuhan, itu dinyatakan melalui persekutuan bersama, melalui pelayanan, baik itu di dalam pelayanan diakoni yang langsung menyentuh kehidupan jemaat, terlebih khusus di saat-saat bergumul, dan disitulah sesungguhnya kesejatian dari kesatuan dari umat itu, bahwa sehati, sepikir, sepenanggungan untuk boleh menjalani kehidupan bersama di dalam Tuhan. Dan itulah yang menjadi salah satu wujud dari bagaimana jemaat itu hidup dalam Roh Tuhan. Ya. Saya masih ke Ibu Pendeta lagi nih. Kan gereja HKBP Sidorame ini kan besar begitu ya. Kemudian juga yang menjadi penerus gereja nantinya adalah anak-anak sekolah minggu dan juga anak Poso Bulung yang ada saat ini begitu. Apa yang kemudian yang diberikan kepada anak-anak ini supaya bisa menjadi pewaris gereja, pewaris kerajaan Allah, kemudian juga nanti pewaris gereja HKBP Sidorame begitu? Iya. Yang menjadi upaya gereja untuk
eh, membuat generasi muda, terlebih khusus anak sekolah minggu dan remaja itu senantiasa dilakukan melalui pendidikan dasar tentang iman percaya kepada anak-anak, iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana ditanamkan itu kepada anak-anak sejak dini melalui pelayanan ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya, dan kembali diajarkan secara pribadi di kelas-kelas mereka masing-masing. Demikian juga kepada remaja dan naposo itu diadakan PA sekali 2 minggu karena pandemi sih. Kalau sebelumnya sekali seminggu. Dan itulah upaya gereja untuk menanamkan iman percaya kepada mereka bahwa mereka lah yang menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Sehingga kesejatian dari iman mereka dapat dinyatakan sejak dari dini, dan mereka juga terlibat dalam pelayanan setiap hari minggunya melalui pelayanan musik, melalui song leader dan lain sebagainya sebagai wujud dari panggilan mereka sebagai saksi Kristus dimulai dari gereja, dan itulah yang akan menjadi bibit nanti bagaimana mereka menjadi saksi Kristus di tempat kerja, di sekolah, dimanapun, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehadiran mereka. Amin. Saya ke Bapak Pendeta supaya memang melengkapi lagi, karena kita tahu peran pemuda ini cukup besar sekali di tengah-tengah gereja, apalagi di tengah-tengah bangsa, juga termasuk di tengah-tengah bangsa. Nah, kemudian bagaimana bentuk perhatian gereja ini? Apakah ada perlakuan khusus kepada para pemuda, untuk khususnya mungkin Naposo Bulung ini atau muda-mudi gereja, sehingga mereka bisa nanti menjadi penerus gereja yang baik, yang seperti yang diharapkan oleh Kristus? Ya. Jadi terima kasih bahwa gereja HKBP ya secara umum selalu memberikan perhatian khusus bagi pemuda, ya, remaja pemuda. Jadi begitu juga di gereja HKBP Sidorame. Jadi khusus misalnya ke Inang Pendeta Murumanurung, dia dikhususkan untuk pelayanan untuk pemuda, melayani pemuda agar lebih fokus memberikan perhatian, karena memang pemuda ini kita harapkan adalah generasi penerus gereja pada zamannya. Nah, jadi termasuk kegiatan-kegiatan juga, ya kan, dari segi anggaran untuk kegiatan-kegiatan seksi remaja pemuda itu betul-betul diperhatikan oleh gereja kita. Jadi setiap ada kegiatan yang mereka ajukan, pasti majelis gereja mendukung dan menopang, menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh seksi remaja dan pemuda gereja kita. Oke. Tentunya kan Ibu Pendeta, ada tantangan sih sebenarnya menjadi pengurus Naposo Bulung atau pengurus muda-mudi begitu ya. Karena memang karena anak-anak sekarang ini adalah banyak kegiatan dan sebagainya. Padahal kalau kita berbicara tentang Alkitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan itu kan permulaan pengetahuan begitu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi kadang-kadang masih banyak sebenarnya kaum muda-mudi ini yang mengutamakan kegiatan-kegiatan lain daripada di gereja. Apa sebenarnya tips yang dibuat selama ini sehingga begitu banyak Naposo Bulung yang hadir di tengah-tengah gereja HKBP Sidorame? Iya. Terima kasih. Sesungguhnya saya sih mengapresiasi keberadaan Naposo Bulung dan remaja di tengah-tengah gereja HKBP Sidorame. Bahwa di gereja pelayanan saya sebelumnya itu sangat minim kehadiran dari remaja Naposo Bulung. Tapi di sini puji Tuhan mereka sangat giat, bahkan menanyakan kepada saya supaya yang tadi kan saya katakan bahwa PA mereka itu sekali 2 minggu. Bagaimana kalau kami juga PA sekali seminggu, Inang, supaya kami tetap bertemu. Itulah saking mereka rindu untuk disapa oleh firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan upaya yang dilakukan semasa pandemi ini hanya itu, dan mungkin ke depan kami akan menjawab permintaan mereka sekali seminggu supaya mereka tetap disapa dan dikuatkan di dalam firman Tuhan, bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya. Baik. Gereja yang hidup, saya ke Mang Pendeta lagi nih. Gereja yang hidup adalah ketika semua kategori yang ada di sana. Iya. Mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, iya. Naposo Bulung, Ina, kemudian Lansia. Ama, dan lansia. Kalau kita lihat selama ini di gereja HKBP itu memang luar biasa sekali. Iya. Ya, dari setiap kategori itu hidup, artinya bertumbuh dan bertumbuh sekali di sana. Apa yang dilakukan selama ini? Apakah masing-masing pengurus kategori itu memang bekerja keras, Iya. atau sinergitas antara pendeta dan juga sintua yang ada di sana begitu? Iya. Jadi yang
seperti yang dibilang oleh Bapak, memang agar bisa dia hidup harus ada kerjasama yang baik ya, baik majelis gereja, pendeta, begitu juga pengurus setiap seksi. Ya. Nah, jadi kalau mereka ada kerjasama karena dibimbing oleh Roh Tuhan, nah akan tercipta kehidupan yang hidup, ya, pelayanan yang baik, kehidupan jemaat yang damai. Namun ketika antara pimpinan jemaat, majelis gereja, dan begitu juga pengurus-pengurus seksi tidak bisa kerjasama, ya otomatis tidak akan bisa berjalan pelayanan ini, akan mandek. Nah, jadi di Sidorame sampai saat ini hal itu terjalan dengan baik, baik dari pendeta pemuda, pendeta resort, bibelfro, guru jemaat, begitu juga majelis jemaat dengan pengurus seksi dapat kerjasama dengan baik. Nah, sehingga pelayanannya baik dari sekolah minggu sampai lansia itu ya berjalan dengan baik. Tapi yang mau saya tanyakan lagi Bang Pendeta, adakah kemudian selama ini masukan dari setiap kategori, khususnya mungkin dari kaum Ama dan Ina itu, yang memberikan masukan kepada pendeta dan juga sintua, pengurus gereja, sehingga apa yang diharapkan bisa sama-sama terwujud begitu? Jadi kita di Sidorame sama KP seperti di gereja umumnya ya, khususnya KBP, jadi setiap tahun kita itu ada rapat jemaat. Nah, jadi rapat jemaat itulah yang memutuskan program tahunan, dan rapat jemaat ini berasal dari rapat dari setiap seksi. Nah, dari situ diusulkan, nanti diputuskan di rapat jemaat. Jadi ditampung dulu semua usul-usul dari setiap seksi, dibuat anggarannya dari 1 tahun, nanti di rapat jemaat itu diputuskan. Baru setelah diputuskan, baru dijalankan untuk program tahunan. Nah itu. Yang menjadi kiat baik juga ini kepada setiap gereja nanti gitu. Ini termasuk juga kesimpulan supaya Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah gereja, hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah jemaat masing-masing begitu. Apa sih tips, trik yang dibuat oleh gereja KBP ini sehingga setiap minggu itu banyak sekali orang datang ke gereja begitu. Ribuan orang begitu ya, berbondong-bondong datang ke gereja. Apa ini rahasia yang dibuat? Apakah curahan Roh Kudus itu setiap hari, bukan karena hari Pentakosta aja gitu? Jadi tentu seperti yang dibilang Bapak lah. Jadi kalaupun datang orang itu ke gereja, kita yakin dan percaya karena dia digerakkan dengan Roh Kudus, ya kan? Artinya kita ini hanya alat. Nah, jadi tidak mungkin pendeta itu membuat orang menjadi baik. Kita alat, tapi yang membuat dan berkuasa seperti yang dikatakan oleh yang pendeta tadi kan adalah Roh Kudus. Nah, jadi di mana Roh Kudus bekerja, ya pasti jemaatnya menjadi jemaat yang hidup. Inang Pendeta bisa ditambahin mungkin. Apa yang dilakukan selama ini? Sehingga memang kita perlu apresiasi juga sebenarnya, apresiasi lah gitu ya, artinya jemaat HKBP itu memang kalau kita lihat secara persentasenya itu memang tinggi sekali untuk hadir ke gereja, hadir untuk kegiatan-kegiatan lainnya begitu ya, kegiatan-kegiatan persekutuan lainnya, apakah itu pertangyangan atau PA dan lain sebagainya. Iya, tetap bahwa Roh Tuhan itu yang bekerja dalam diri mereka. Kita adalah alat Tuhan untuk mendoakan dan melakukan bagian kita sebagai pelayan, menyampaikan firman. Tentunya semenarik apapun yang kita lakukan, sesungguhnya tanpa Roh Tuhan yang bekerja dalam diri mereka, mereka tidak akan datang dan juga tidak menunjukkan kesejatian iman mereka. Jadi ketika Roh Tuhan bekerja, itulah yang dalam diri setiap jemaat, itulah yang mendorong mereka untuk semakin rindu mengenal Tuhan dan kebenarannya melalui kedatangan mereka ke persekutuan di tengah-tengah gereja. Pesan singkat ini, Amang Pendeta, Pak Pendeta, kepada semua umat Kristen yang sedang menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan lewat tayangan TVRI Sumatera Utara, bagaimana kita untuk menerima Roh Kudus itu? Pesan singkat kepada. Jadi pesan singkat dari saya, jadi dengan kita menerima Roh Kudus sebagai umat percaya di tengah bangsa dan negara kita ini, bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa hidup sebagai anak-anak bangsa yang mampu saling menerima dan saling mengasihi. Perbedaan apapun yang diberikan Tuhan bagi kita, apakah itu perbedaan suku, agama, kalau kita hidup dalam Roh Tuhan itu memampukan kita untuk bisa saling terbuka, saling memahami, akhirnya tercipta kedamaian di tengah bangsa dan negara kita, hidup untuk saling mengasihi dan damai. Pesan singkat juga dari Ibu Pendeta, bagaimana kita menerima Roh Kudus itu dan kemudian Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita. Iya, ketika kita membuka diri kepada Tuhan, saat itulah Roh Tuhan ada di dalam diri kita, dan itulah yang menguasai hati dan pikiran kita, yang berefek kepada tindakan dan sikap kita seperti bagaimana umat Tuhan dan sebagai sesama manusia dan juga sesama jemaat. Dan kiranya di dalam perjalanan kehidupan kita,
biarlah kita taat pada pimpinan roh, sehingga sebagaimana tema saat ini, hidup dalam roh Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak Pendeta Asni, Ibu Pendeta Asni Berliana Manurung STH. Ya, semoga apa yang kita sampaikan melalui Mimbar Agama Kristen ini bisa memberikan pemahaman baru tentang Roh Kudus. Terima kasih Bapak Pendeta Pantas Parapat MTH. Terima kasih atas banyak sekali masukan hari ini, ya, melalui khotbahnya juga, melalui dialog kita. Mudah-mudahan semua umat Kristiani di manapun berada yang menyaksikan TVRI Sumatera Utara, semoga kita terus bisa membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dan kita hidup dalam Roh Kudus. Selamat sore, ya, salam, sampai jumpa.